Halo semua, perkenalkan nama saya Helena Frida Hersanti, nomor presensi 14 dari kelas 10 MIPA 9 SMA Negeri 5 Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan film Nemathelmintes dari Kingdom Animalia. Selamat menyimak. Pertama, apa aja sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur tubuh, klasifikasi, peranan, serta siklus hidup. Yang pertama kita mulai dengan pengertian. Nemathelmintes berasal dari bahasa Yunani yaitu nematos yang berarti benang dan helmintes yang berarti cacing. Pengertian nemathelmintes adalah cacing yang berbentuk benang atau kilik. Kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing atau seperti benang. Merupakan salah satu film yang beranggota terbanyak sekitar 80.000 dan 15 diantaranya merupakan parasit. Lanjut ke ciri-ciri. Merupakan tripoplastik, memiliki rongga tubuh semu atau yang disebut pseudocelomata, lalu alat dan sistem pencernaan yang lengkap, belum memiliki sistem sirkulasi dan sistem respirasi, merupakan parasit, umumnya berukuran mikroskopis, meski ada yang panjangnya mencapai 1 meter. Berbentuk bulat panjang atau seperti benang dengan ujung meruncing. Lalu tubuhnya dilapisi kutikula, tidak memiliki pembuluh darah, berumah dua atau non-hermaprodit, melakukan fertilisasi internal, dan tidak dapat melakukan reproduksi secara aseksual. Kita lanjut ke struktur tubuhnya. Di sini sudah tersedia gambar struktur tubuh dari cacing film Nemathelmintes. Dimulai dari kutikula yang berfungsi untuk melindungi diri. Kutikula ini lebih kuat pada cacing parasit yang hidup di inang daripada yang hidup bebas. Kutikula berfungsi untuk melindungi diri dari enzim pencernaan inang. Nah, Nemathelmintes ini kan memiliki sistem pencernaan yang lengkap, yang terdiri dari mulut, faring, usus, dan anus. Mulutnya sendiri terdapat pada ujung anterior, sedangkan anus ada di ujung posterior. Beberapa Nemathelmintes mempunyai kait pada mulutnya. Lalu makanan diedarkan ke seluruh tubuh melalui cairan pseudocelom. Cairan pada pseudocelom, oke? Nemathelmintes tidak memiliki sistem respirasi. Lalu bagaimana mereka bernapas? Pernapasan dilakukan secara difusi melalui permukaan tubuh. Organ reproduksi jantan dan betina terpisah dalam individu yang berbeda. Kita lanjut ke klasifikasi kelasnya. Terbagi menjadi dua, yakni nematoda dan nematomorfa. Yang pertama, nematoda memiliki ciri-ciri berbentuk bulat panjang atau kilik atau mirip dengan benang, merupakan hewan tripoplastik dan pseudocelomata atau berongga tubuh semu. Hidup bebas dengan memakan sampah organik, kotoran hewan, tanaman yang membusuk, ganggang, jamur, dan hewan kecil lainnya. Hidup parasit di hewan, manusia, dan tumbuhan. Dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan air payau, serta di tanah. Terdapat di organ seperti anus, usus halus, pembuluh darah, pembuluh limfa, jantung, paru-paru, dan mata. Ukurannya bervariasi, mulai dari yang hidup di air tawar dan darat berukuran kurang dari 1 mm, sedangkan di laut bisa mencapai 5 cm. Cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Bentuk tubuhnya silindris atau bulat panjang atau kilik dan tidak bersegmen. Bagian anterior atau daerah mulut tampak simetri radial, dan semakin ke arah posterior, ujungnya akan meruncing. Kita lanjut ke contoh spesies dari nematoda. Yang pertama ada Ascaris lumbricoides, atau yang dikenal dengan cacing gelang atau cacing perut. Bisa dilihat di sini ada taksonominya dan gambarnya. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri Ascaris. Di sini Ascaris itu merupakan parasit pada tubuh manusia dan dia merupakan non-hermaprodit, melakukan reproduksi secara seksual, dan ukuran cacing jantan lebih kecil dibanding cacing betina. Nah, panjangnya bervariasi sekitar 31 sampai 49 cm.
Infeksi cacing ini terjadi melalui makanan atau minuman yang mengandung telur Ascaris. Padi jantan memiliki spikula. Di sini ada gambar telur dan cacingnya. Oke, kita lanjut ke siklus hidupnya. Ascaris dewasa berada di usus halus. Nih, pada gambar bisa dilihat. Lalu telurnya keluar bersama feses. Telur ini nantinya berkembang menjadi embrio dan manusia tertular telur Ascaris melalui mulut. Telurnya nanti akan menetas menjadi larva di usus halus. Larva akan keluar dari usus halus, lalu bermigrasi ke jantung dan paru-paru. Dari paru-paru akan masuk ke faring atau kerongkongan dan masuk kembali ke saluran pencernaan. Nah, kemudian akan tumbuh dewasa di usus halus. Kita lanjut ke contoh kedua, yaitu Ancylostoma duodenal. Di sini bisa dilihat gambar dari Ancylostoma duodenal dan taksonominya. Lucu ya. Oke, kita beranjak ke ciri-cirinya. Di sini bisa dilihat ciri-ciri dari Ancylostoma merupakan hidup parasit pada manusia dengan menyerap darah dan cairan tubuh. Ia menempel pada usus inang karena memiliki kain kitin. Nah, ini ada pada gambar ada 4 buah kain kitin. Lalu mereka melakukan reproduksi secara seksual, ukurannya sekitar 1 sampai 1,5 cm dan pada mulutnya ada alat kaitnya atau stoleks. Lalu bertelur hingga 9.000 butir per hari. Kita lanjut ke siklus hidupnya. Nah, telur Ancylostoma akan keluar bersama feses dan menetas menjadi larva. Larva ini lalu akan menginfeksi kulit melalui telapak kaki dan masuk ke peredaran darah. Cacing akan menghisap darah dan mengeluarkan zat antikoagulasi yang menyebabkan penderita mengalami anemia. Lalu kita lanjut ke contoh spesies ketiga, yakni Enterobius vermicularis atau yang dikenal dengan cacing kremi atau Oxyuris vermicularis. Bisa dilihat di sini ada taksonominya dan gambar dari cacing Enterobius. Oke, kita lanjut ke ciri-cirinya. Merupakan parasit yang menyerang anak-anak. Infeksinya melalui makanan yang dipegang dengan tangan kotor dan terinfeksi telur cacing. Ukuran betina 8-13 mm dengan ekor panjang dan runcing, sedangkan jantan 2-5 mm. Hidup sebagai parasit di usus besar dan bila bertelur akan menuju anus. Nah, pengulangan dari infeksi cacing ini secara autoinfeksi, yang mana penderita yang sudah sembuh akan terinfeksi lagi karena tidak menjaga kebersihan tangannya. Jadi ini akan infeksinya terjadi kembali gitu ya. Kita lanjut ke siklus hidupnya. Siklus hidupnya cacing betina bertelur di sekitar anus pada malam hari sehingga menimbulkan gatal. Ketika digaruk, telur melekat di jari, tertelan oleh si penderita. Nah, dalam fase ini bisa terjadi autoinfeksi. Kemudian telur menetas di usus kecil menjadi larva, lalu tumbuh dan berkembang, dan akhirnya kawin di usus besar. Lalu akhirnya kemudian bertelur di sekitar anus. Nah, fase ini berlangsung selama 2-4 minggu. Kita lanjut ke spesies nomor 4, ada Buchereria bancrofti, atau yang dikenal dengan cacing rambut atau cacing filaria. Di sini bisa dilihat taksonominya dan gambarnya. Kita lanjut ke ciri-cirinya ya. Habitat utamanya ada di pembuluh limfa. Bentuk tubuhnya seperti benang, ukurannya sekitar 2-70 cm, dan betina vivipar menghasilkan microfilaria pralarva yang aktif dan infeksinya melalui perantara nyamuk culex yang biasanya berada di daerah tropis. Kita lanjut ke siklusnya. Siklus hidup yang pertama, nyamuk menggigit manusia, lalu larvanya masuk dalam tubuh manusia. Nah, kemudian
akan tumbuh dewasa di dalam limpa, kemudian memproduksi mikrofilaria, lalu mikrofilaria ini akan terisap oleh nyamuk dan larva berkembang. Oke. Mengerikan ya. Kita lanjut ke spesies berikutnya. Ada Trichinella spiralis. Bisa dilihat taksonominya dan gambar cacingnya. Ciri-cirinya. Hidup pada otot manusia, alat ekskresinya berupa nephridium, sistem saraf, tanda tali, dan cacing ini itu menyebabkan kerusakan otot pada manusia. Oke, kita lanjut ke siklusnya. Siklus hidupnya ini, cacing ini tuh biasanya larvanya berdiam di dalam serat-serat daging. Nah, akan masuk melalui daging yang tidak matang, misalnya daging babi. Nanti masuk langsung ke dalam, lalu melewati kerongkongan dan berdiam di dalam usus halus, yang kemudian nanti cacing dewasa tumbuh di dalam usus halus juga, lalu akan ada larva lagi menghasilkan larva-larva baru yang kemudian larva berdiam di dalam serat-serat otot. Oke. Kita lanjut ke kelas kedua, nematomorfa. Nematomorfa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Merupakan tripoblastik, berumah dua atau non-hermaprodit, terus pada tubuh dilapisi kulit kutikula yang polos dan tidak bercincin. Larva hidup parasit pada manusia ataupun arthropoda. Nah, ketika dewasa hidup bebas di air tawar atau laut. Berbentuk silindris, panjang, dan langsing. Sistem syarafnya terdiri dari ganglion cerebrale dan berkas saraf medioventral. Contohnya ada Gordius sp dan Nectonema. Kita lanjut ke peranan merugikan terlebih dahulu. Peranan merugikan diantaranya parasit pada tanaman kentang dan tomat dan sebagai vektor virus pada beberapa tanaman pertanian, contohnya Globodera rostosiensis. Lalu yang kedua penyebab penyakit kaki gajah atau elephantiasis, yang mana disebabkan oleh cacing Wuchereria bancrofti. Lalu yang ketiga penyebab penyakit trichinosis yang disebabkan oleh Trichinella spiralis. Yang keempat, penyebab penyakit askariasis atau cacingan pada anak-anak, yakni Ascaris lumbricoides. Ini bukan hanya anak-anak ya, tapi bisa siapapun. Hidup parasit pada akar tanaman dan menyebabkan bengkak pada akar. Disebabkan oleh Heterodera radicicola dan berbagai cacing-cacing lainnya. Kita lanjut ke peranan menguntungkan. Di sini khusus nematoda ya. Nematoda mampu memodifikasi lingkungan dan menyediakan unsur hara bagi organisme lain. Dapat dimanfaatkan sebagai obat penyakit tifus dan sebagai bahan kosmetik dalam bentuk tepung untuk menghaluskan kulit. Nah, di Cina sendiri bisa dimanfaatkan sebagai bahan campuran kue, sedangkan di Indonesia bisa digunakan sebagai pakan ternak. Menghasilkan nutrien yang berharga bagi tanaman dan terakhir mengakumulasi dan stabilisasi karbon organik tanah. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.